Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Ulang ya. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Penuhilah ciptaan-Mu dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, pada malam sebelum kematiannya, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Mengapa Yesus mendoakan murid-murid supaya menjadi satu? Karena Yesus sendiri sudah melihat bahwa dengan berbagai latar belakang dari murid-muridnya ini, mereka dengan cara berpikir, dengan kebiasaan yang berbeda-beda, suatu saat ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mungkin akan terjadi konflik yang mungkin bisa berakhir pada perpecahan. Jika selama ini Yesus hadir dengan mereka, Yesus yang bisa menjadi penengah bagi mereka, suatu saat Yesus akan meninggalkan mereka dan tidak hadir bersama-sama dengan mereka secara fisik. Dan ini yang membuat Yesus khawatir suatu saat ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid, mereka mungkin akan berkonflik dan bisa jadi terjadi perpecahan. Saudara-saudari, setiap tradisi Kristen menuntun kita pada sebuah inti iman, yaitu persekutuan dengan Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Semakin kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka semakin kita dihubungkan dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman di dalam Kristus, bahkan dengan seluruh manusia, bahkan dengan seluruh ciptaan Allah yang dirangkul dan direngkuh dalam persekutuan kasih-Nya. Nah, tapi kita juga perlu ingat bahwa di dalam persekutuan ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan pendapat, cara berpikir, perbedaan segala sesuatu, perbedaan dalam bersikap, dan macam-macam perbedaan yang lainnya yang membuat mungkin kita merasa bahwa kita yang paling benar. Bahkan gereja pun terpecah-pecah. Gereja menjadi banyak denominasi karena pemahaman dan pandangan bahwa pemikiran saya lebih benar, pendapat saya lebih benar. Gereja ini salah, gereja itu salah. Dan ini mengancam kesatuan tubuh Kristus. Gereja di seluruh dunia adalah tubuh Kristus. Dan jika perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi konflik dan perpecahan, dan inilah yang mengancam kesatuan tubuh Kristus. Maka doa Yesus sebenarnya bukan hanya bagi murid-muridnya. Doa Yesus kalau kita baca di ayat 20 tadi, dan bukan hanya kepada mereka ini aku berdoa, tetapi juga bagi orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Orang-orang yang percaya kepada Kristus karena pemberitaan murid-murid. Ini adalah gereja. Gereja yang lahir dari pemberitaan para murid.
Sehingga Yesus pun mendoakan kesatuan gereja, kesatuan umat percaya, kesatuan persekutuan tubuh Kristus di seluruh dunia. Bayangkan murid yang hanya 12 orang saja berpotensi untuk berkonflik dan terpecah-pecah, apalagi seluruh dunia, orang percaya di seluruh dunia yang jumlahnya ada miliaran. Maka doa Yesus ini bukan hanya sekadar doa, tetapi menjadi panggilan juga bagi kita. Kristus memanggil kita untuk berjalan dalam kesatuan dan perdamaian. Keadaan apapun yang kita alami, itu membuat kita seharusnya semakin memaknai panggilan Yesus untuk menjadi satu, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Saat ini kondisi pandemi memang mengganggu roda kehidupan kita. Namun di dalam pandemi inilah juga kualitas kemanusiaan kita diuji, kualitas kemanusiaan, kepedulian kita, dan solidaritas kita hendaknya tidak pudar, bahkan semakin bertumbuh. Dan kemanusiaan kita untuk peduli pada sesama ini semakin hari semakin dikuatkan. Karena itu Yesus mengajak kita semua supaya kita semua menjadi satu. Supaya apa? Supaya dunia percaya. Supaya dunia melihat bahwa Kristuslah yang mengutus kita. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita bagi dunia untuk menjadi satu dan untuk berkarya tetap memuliakan Allah di tengah dunia ini. Tuhan menyertai kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, berilah nyala api-Mu dan nafas lembut-Mu datang dan tinggal di dalam kami. Baruilah dalam diri kami semangat kesatuan umat manusia ciptaan-Mu, sehingga kami dapat menyadari bahwa kasih-Mu kepada segenap ciptaan-Mu lah yang mempersatukan kami dan memampukan kami untuk menyatakan solidaritas kami di tengah dunia. Semoga semua orang yang telah mengenakan Kristus dan dipersatukan melalui baptisan dapat bersatu dan mempersaksikan pengharapan yang menopang kelangsungan kehidupan di bumi ciptaan-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.